Ya, sampai jumpa kembali sahabat bersama saya Ade Kurniawan di channel Ade Petani Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kami akan sedikit berbagi informasi atau sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan semua ajukan di kolom komentar. Nah, kali ini kita akan menjawabnya lewat video singkat ini, mungkin kurang lebih 8 atau 10 menit ke depan. Jadi kita akan mencoba berkomunikasi secara visual kepada Anda untuk sedikit berbagi tentang pengalaman dan ilmu yang kami ketahui tentang teknis budidaya pepaya. Nah, mungkin kami akan jawab pertanyaannya satu persatu ya. Kita ambil dari video yang paling baru sampai ke bawah. Mungkin akan kami buatkan sesi ini mungkin 10 atau 20 video ke depan untuk membantu kawan-kawan juga dalam merawat tanaman pepaya. Nah, untuk yang pertama kita mendapatkan pertanyaan dari Golek Rial dengan mengajukan pertanyaan terkait postingan kami bibit pepaya, yaitu umur berapa bulan udah siap tanam itu. Nah, untuk bibit pepaya sendiri kami biasanya menanam pada usia setelah semai itu 40 hari ataupun 50 hari. Jadi kami membiarkan bibit pepaya itu sampai agak tua dulu dengan tujuan supaya lebih cepat adaptasi dan perakaran sudah bagus, sehingga potensi daripada stres ataupun mati setelah tanam itu rendah. Nah, usahakan untuk penanaman juga dilakukan pada ketika cuaca tidak terik. Bisa dilakukan pagi hari atau lebih baik Anda lakukan pada sore hari. Nah, untuk pertanyaan kedua kami dapat pertanyaan dari Diki Fernanda Nanda dengan pertanyaan, Bang, untuk pemakaian trichoderma bagaimana cara aplikasinya dan dosisnya. Nah, untuk ini, untuk trichoderma ataupun mikroba baik, jamur pembantu pertumbuhan tanaman ialah kami melakukan dengan aplikasi jika bentuknya serbuk ataupun bubuk. Jadi langkah yang bagus itu memang aplikasinya itu diaduk dulu dengan pupuk organik yang akan kita aplikasikan. Jadi perbandingannya kita menggunakan pupuk organiknya 5 kintal ataupun 10 karung. Lalu si trichoderma sendiri yang kemasan 500 gram atau 1 kilo kita berikan 2 bungkus sahabat. Kita aduk dulu, campur merata si pupuk organik tersebut dengan trichoderma. Lalu tabur ke tanaman sesuai kebutuhan, entah dosisnya 5 kilo ataupun 10 kilo, merata di setiap media tanam pepaya. Nah, jadi untuk aplikasi yang cair kita aplikasikan dengan cara kocor. Dengan cara kocor trichoderma tersebut dengan penambahan yaitu asam humat. Asam humat yang kita larutkan bersamaan dengan agen hayati yaitu trichoderma. Jadi kita melarutkan keduanya lalu kita kocor ke tanaman dengan 200 liter air, 1 liter trichoderma dan 3 on asam humat kita berikan ke tanaman masing-masing 1 liter untuk aplikasi bentukan dalam pelarutan atau cair. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Susan Amelia dengan pertanyaan bagaimana pemasarannya, kemana? Nah, banyak sekali pertanyaan yang khawatir dengan pemasaran. Khususnya saya pribadi ketika belajar bertanam ataupun bertani, apapun varietasnya tentu hasil akhir itu ditentukan dengan penjualan ataupun harga ya. Nah, untuk terkait ini, untuk pasar ataupun bagaimana cara memasarkan, dalam sistem pepaya sendiri sebagian besar itu jika yang saya alami di Jawa Barat ataupun daerah Sumatera, jadi pemasaran pepaya itu memang kita mengandalkan yang namanya partner kerja atau partner pemasaran. Yang lebih mudahnya yaitu adalah pengecer lokal yang pertama, yang kedua agen pusat, yang ketiga langsung ke konsumen. Nah,
agen pengecer itu biasanya mereka bisa diambil pepaya itu ketika usia 5 bulan ataupun 4 bulan. Mereka survei ke kebun masing-masing untuk melihat daripada potensi hasil tanaman yang akan dipanen. Mereka akan mengecek berapa banyak kira-kira yang akan dipanen, tentunya dengan harga yang lebih rendah karena mereka agen pengecer yang untuk dikirim lagi ke agen pusat. Nah, yang kedua, agen pusat. Agen pusat itu minimal kita harus mengirim barang itu dalam kapasitas tonan, biasanya tonase. Mereka biasanya menerima dengan jumlah kapasitas minimal 1 ton ataupun 2 ton. Nah, pasar induk sendiri di Jawa Barat ada di Caringin, di Cikopo, di Jakarta. Kebetulan kami punya masing-masing koneksinya. Kalau yang untuk sekarang saudara kami ataupun rekan kami dia bekerja sama dengan agen pusat yang di Caringin, Bandung. Nah, untuk pemasaran lain mungkin kurang lebih sama, ataupun jika skalanya kecil, memang jika dibandingkan harga, jika harganya ingin bagus, stabil, Anda itu berkomunikasi atau menjalin kerjasama bersama pengecer langsung yang menjualnya langsung ke konsumen. Salah satunya toko buah, supermarket, ataupun kios yang menyediakan buah-buahan. Nah, bisa Anda dapatkan di setiap kota mungkin berbeda-beda. Yang jelas untuk pemasaran pepaya sangat mudah, khususnya daerah Pulau Jawa ataupun Sumatera yang sudah tersedia pengepul lokal yaitu pengecer dan agen pusat yang bisa Anda antarkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemasaran sendiri jangan khawatir, pasti akan ada yang beli kalau misalkan untuk daerah Pulau Jawa atau Sumatera. Meskipun di harga yang namanya hukum pasar, tidak hanya pepaya, baik sayuran, tanaman buah, itu mengalami yang namanya pasang surut atau naik turun. Tapi selemah-lemahnya pepaya itu tidak akan lama turunnya. Paling kalau di tahun 2022 ini paling rendah itu 2000 sampai 2500. Biasanya ketika musim hujan sudah agak menurun, dia naik lagi ke 3500 ataupun 4000. Jadi sudah hukum pasar, jangan terlalu gelisah dan khawatir ketika harga anjlok, karena masa pepaya itu panennya lama, bisa 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi yang misalkan harga lemahnya 2 bulan, anggap saja itu hukum pasar. Kita menanggapinya juga tidak terlalu serius atau tidak mematahkan semangat kita dalam bertani pepaya atau menanam pepaya. Nah, maaf untuk pertanyaan keempat mungkin dari Supri Galigo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jadi kalau tidak ada dolomit, abu sekam bisa jadi pengganti dolomit ya. Kita ketahui unsur hara yang terkandung pada dolomit ialah kalsium dan magnesium yang diambil dari batu kapur atau pegunungan yang mengandung batu kapur, lalu dibakar, digiling menjadi kapur pertanian yang kita sebut ataupun dolomit. Nah, dalam hal ini untuk sekam, abu sekam itu adalah yang setelah pengujian itu mengandung sebagian besar magnesium dan kalsium, susunannya sama seperti dolomit. Nah, sebagian ahli nutrisi ataupun ahli dalam bidangnya mengatakan memang abu sekam ataupun abu bakar bisa menjadi alternatif pengganti dolomit. Nah, dalam hal ini sangat bisa sekali jika dolomit kesusahan, Anda bisa memanfaatkan abu sekam, arang sekam ataupun abu bakar untuk mengganti daripada dolomit. Nah, jadi bisa ya sahabat. Nah, jadi pertanyaan berikutnya dari Baba Billy. Pertanyaannya itu jarak tanamnya berapa ya? Jadi ini beliau menanyakan tentang jarak tanam. Nah, dalam hal ini untuk pepaya juga kita harus mempertimbangkan dan memperhitungkan tentang jarak tanam. Karena terlalu lebar juga kurang baik, karena tidak ada naungan ataupun kanopi daun tanaman, sehingga ketika musim panas cenderung tanah mudah
mudah kering jika tekstur tanah ataupun jenis tanahnya mudah keras, seperti contoh tanah kekuningan ataupun tanah yang bersifat rendah bahan organik. Terlalu rapat juga kurang bagus, karena ketika musim hujan tanaman satu dan tanaman lainnya akan bertemu antara daun tanaman sehingga memungkinkan cahaya matahari tidak masuk, media tanah tidak terkena sinar matahari, cenderung menjadikan lembab ataupun tinggi kadar air yang tentunya kurang baik untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan buah dan bunga. Nah, jadi jarak yang paling ideal untuk tanah yang jenisnya mungkin terlalu kering, jika musim kemarau mudah kering ataupun musim hujan terlalu banyak menggenang air, itu paling bagus itu memang antar barisan itu dibuat 2,5, ke sampingnya 3 meter. Jadi jika Anda buat ke sampingnya 3 meter, daun dan daun itu tidak akan jumpa, dia tidak akan ketemu lebar. Nah, antar barisan itu 2,5 meter. Nah, jika tanaman perawakannya subur, yang ketemu itu hanya antar barisan dan ke sampingnya 3 meter. Jadi kami gunakan dengan jarak tanam 2,5 kali 3 ataupun 3 kali 3 untuk memudahkan ke depannya dalam proses perawatan dan salah satu daripada pencegahan penyakit ialah jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Nah, jadi jika Anda mau menanam pepaya, pertimbangkan untuk jarak tanam, karena ini berpengaruh kepada produksi buah, kesehatan tanaman, dan upaya untuk meminimalisir percepatan menyebarnya penyakit pada populasi tanaman yang kita budidayakan. Jadi kesimpulannya, jarak yang paling ideal itu 2,5 ataupun kali 3 dan 3 kali 3. Kami menggunakan jarak itu selama penanaman pepaya. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir adalah dari Taslimun, yaitu waktu yang tepat untuk penanaman di bulan apa ya, Mas? Nah, dalam hal ini baik pepaya, cabai ataupun varietas lainnya itu memang dianjurkan penanaman itu musim tanam ya, ataupun ketika ada hujan pertama datang, belum tinggi-tingginya, yaitu di antara, kalau sesuai ilmu pengalaman orang tua, itu bulan September, bulan Oktober itu masa penanaman seharusnya. Jadi ketika hujan masih ringan-ringan, lahan sudah siap, bibit sudah siap, kita menanam. Nah, untuk saya sendiri kemarin itu saya tanam 25 September atau akhir September. Jadi ketika musim hujan tinggi nanti di November sampai Januari biasanya itu tanaman sudah mulai besar atau sudah siap ketika iklim tidak bersahabat atau curahnya terlalu tinggi. Nah, untuk pertimbangan jarak tanam juga kan masa panen pepaya itu 6 bulan sampai 7 bulan. Jika kita menanam di antara bulan September ataupun Oktober, nanti ketemunya di masa pertama panen itu maju kepada musim kemarau. Tentunya berpengaruh kepada harga yang akan lebih baik tentunya. Nah, khususnya kami tekankan kepada pemula yang baru belajar tanam pepaya. Ketika Anda menanam di musim tanam, nantinya akan mendapatkan hasil tentunya harga yang lebih baik daripada ketika Anda menanam di bulan Januari ataupun Maret, itu akan ketemu di musim hujan. Jadi jangan sampai ketika Anda belajar bertani khususnya di pepaya, ketika tanam pertama kali panen harga anjlok. Nah, itu berpengaruh kepada mental dan psikis yang banyak putus asa dan tidak melanjutkan. Nah, jadi harus dipertimbangkan tentang waktu tanam ketika jadi mengejarnya masa panen nanti. Usahakan ketika panen, pas pertama panen itu pada bulan September ataupun Oktober, supaya nanti ketika panen pertama itu maju musim kemarau dengan potensi harga yang lebih baik. Jadi
rata-rata orang yang putus asa itu memang nanamnya modalnya banyak, ketika pertama panen kurang baik harganya, jadi banyak yang putus asa. Padahal pepaya itu masa panennya lama, tidak akan terus menerus harganya turun, pasti ada bagusnya. Jadi misalkan kurang baik juga harganya itu sebentar, paling 2 bulan 3 bulan nanti naik lagi. Jadi di pepaya itu jangan tegang, jangan terlalu tegang, jadi santai saja, naik turun sudah hukum pasar. Jadi kita perhatikan dulu di masa penanaman yang baiknya kapan, jadi supaya berpeluang ketika panen pertama harganya bagus. Nah, jadi seperti itu mungkin informasi ataupun pengalaman yang bisa kita bagikan. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin akan kami buat beberapa video tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab lewat video. Nah, untuk sementara kami jawab 7 pertanyaan dulu, mungkin akan kami jawab lagi di video-video selanjutnya. Jadi dalam proses penanaman pepaya kita harus menyiapkan yang pertama adalah ilmu dan tentu modal. Jadi pertimbangkan untuk masalah itu. Nah, terima kasih untuk sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan, dan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel kami sehingga dapat berkembang sejauh ini. Sekian mungkin informasi yang dapat kami bagikan. Salam di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya bersama kami, Ade Petani Indonesia.